Teknologi pendidikan adalah gabungan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan teori pendidikan dan praktik untuk memfasilitasi pembelajaran. Jika disebut dengan singkatannya, EdTech seringkali mengacu pada industri perusahaan yang menciptakan teknologi pendidikan. Yang pertama, unsur software atau perangkat lunak. Adapun yang dimaksud alat atau perangkat software adalah semua perangkat pembelajaran dalam pendidikan yang berupa konsep, rencana, dan metode serta kurikulum dalam pengajaran. Adapun jenis software dan contohnya yaitu yang pertama operating system. Contohnya yaitu Windows, Unix, MacOS, dan Linux. Yang kedua yaitu programming language. Contohnya yaitu HTML, Java, PHP, dan lain-lain. Yang ketiga, program aplikasi. Contohnya Microsoft Office, Excel, dan PowerPoint. Yang kedua, unsur-unsur hardware atau perangkat keras. Unsur perangkat keras atau hardware adalah semua jenis yang berupa alat peraga atau alat bantu yang berguna untuk mempermudah proses belajar mengajar yang disampaikan seorang guru pada peserta didik agar peserta didik lebih cepat menerima materi. Adapun contoh hardware yaitu disko duro, tarjeta madre, pantalla, teclado, RAM, dan sebagainya. Landasan teknologi pendidikan. 1. Landasan filosofis. Landasan yang bersumber dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Landasan ini melihat teknologi dari kebenaran logis. 2. Landasan sosiologis. Landasan ini memberikan dasar untuk menentukan peserta didik terhadap yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan teknologi. Masyarakat industri abad pertengahan telah menggantikan tenaga manusia dan binatang dengan tenaga mesin yang digerakkan oleh minyak bakar dan listrik. 3. Landasan psikologis. Kondisi psikologis merupakan karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut deterline teknologi, pendidikan merupakan aplikasi menghasilkan perilaku tertentu secara sistematik guna keperluan pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pendidikan. Yang pertama, kawasan desain, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, dan strategi pembelajaran. Yang kedua, kawasan pengembangan, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan, yaitu pemanfaatan media, difusi, inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, dan kebijakan dan regulasi. Yang keempat, kawasan pengelolaan, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem, penyampaian meliputi perencanaan, dan pengelolaan informasi meliputi perencanaan. Yang kelima, kawasan evaluasi, yaitu evaluasi program, evaluasi proyek, evaluasi produk, dan penelitian sumatif. Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 atau coronavirus disease oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus awal Maret 2020, banyak terjadi perubahan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan, hingga diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di beberapa wilayah, pembelajaran jarak jauh merupakan media pembelajaran formal melalui dunia maya, di mana siswa mengakses internet untuk mengikuti pelajaran dari rumah karena proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka untuk menghindari risiko meluasnya penularan COVID-19. Pembelajaran jarak jauh ini disambut baik oleh siswa-siswi dan bapak ibu guru, namun kendala seperti jaringan sinyal yang tidak bagus atau smartphone yang mengalami gangguan seringkali terjadi. Bagi siswa-siswi dari golongan menengah ke bawah, kesulitan membeli kuota internet juga menjadi masalah yang serius karena uang untuk membeli internet bertambah dari biasanya.
Pembelajaran daring ini sangat menguntungkan dan aman di masa pandemi karena sekolah dipindahkan di rumah, jadi tidak perlu keluar rumah untuk mengurangi penularan COVID-19. Dan sebagai gantinya, uang bensin digunakan untuk membeli kuota internet. Akan tetapi, kelemahan daring ini bagi orang tua yang tidak mampu dan tidak bisa membelikan smartphone, serta uang untuk membeli kuota internet yang akan dirugikan karena anaknya akan ketinggalan materi dan mendapatkan nilai yang buruk hanya karena sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya anak ini termasuk anak yang pintar di sekolah. Kesimpulan bahwa belajar daring ini banyak pro dan kontra di kalangan pelajar, banyak positif dan negatifnya. Positifnya bisa dilihat dari situasi pandemi yang harus melakukan pembelajaran daring demi keselamatan bersama. Walaupun banyak sisi baik yang dialami Pradita dalam belajar daring, tetapi banyak juga keluh kesah yang dialami dari segi ekonomi yang sedang memburuk saat pandemi ini terjadi apabila pelajaran daring memerlukan akses internet yang cukup dan biaya yang tidak sedikit.